Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita lanjut lagi dengan materi selanjutnya yang di subbab 5.6. Rata-rata yang sudah saya coret-coret itu sudah saya pastikan itu yang akan kita pelajari. Bentar ya, sambil saya balas ini ya. Di subbab 5.6 ini kita akan menjelaskan reaksi SN1. Tadi kan SN2 ya. Berarti SN1 tadi ada primer sama metil ya. Jadi ceritanya, jadi di SN2 itu ada metil dan primer. Sedangkan di SN2 SN1 nanti akan ngebahas tentang sekunder sama tersier. Ini yang setelah dilihat ya. Oke, karena rintangan sterik tersier butil bromida dan alkil halida tersier lain tidak bereaksi secara SN2. Namun bila tersier butil bromida direaksikan dengan suatu nukleofil yang berupa basa yang sangat lemah seperti H2O, CH3, CH2OH, ini bisa kamu tahu ya, basa lemah ini ada di, udah ada kok kurvanya di penjelasan yang kemarin ya. Ntar saya buka di buku ini dulu ya, biar kamu hafal. Maaf ya, ada di halaman 172 ya. Ini, mohon maaf ya, saya juga kaget. Aduh. Di halaman 172 kamu bisa tahu prioritas dia asam, dia basa ya, dia basa. Jadi dari I, BR, CL, ROH sampai ke OR ya. Ya lanjut dulu ya, sorry. Jadi ketika kita tahu letak basa di halaman 172 seperti H2O, CH3, CH2OH terbentuk produk substitusi bersama-sama dengan produk eliminasi. Itu yang diantara itu ada di sekunder. Karena H2O, CH3, CH2OH itu digunakan sebagai pelarut. Tipe reaksi substitusi ini kadang-kadang disebut reaksi solvolisis, solvent, pelarut. Oke, di sini saya kasih tahu bahwa kita akan menjelaskan reaksi sini. Ini reaksinya dengan kondisi reaktan adalah dia tersier, alkil halida tersier ya. Dan kemungkinannya di sini kenapa Ibu tulis 2, kemungkinannya ikatan rangkap ya. Nanti akan ada di bab alkena ya, di bab alkena. Jadi sebentar, takut lupa lagi. Di bab ini ya, balik lagi ke tersier di sini ya. Ini dia mereaksikan suatu zat ini. Saya bentukkan secara strukturnya seperti ini agar kamu paham ngebayanginnya ya. Kalau kamu buat seperti ini, kamu agak bias kalau saya bilang ya. Jadi kamu harus ngepolaan seperti ini. Kalau saya. Jadi saya bantukan seperti ini. Jadi saya menganggap kamu nggak bisa mengimajinasikan itu, sehingga saya harus membuat imajinasinya lebih mudah. Oke, dia reaksikan dengan CH3CH2OH etanol di sini ya, etanol.
lalu di bawahnya dengan air. Jadi ini berdasarkan yang di halaman 172 yang tadi sini ya. Kalau dengan mereaksikan basa lemah. Nah, di sini ketika mereaksikan ya, bisa tahu 80% 20% ini sebenarnya adalah hasil eksperimen. Jadi jangan kaget ya kok bisa tahu ya, ini eksperimen. Nah, saya menjelaskan dulu dengan reaksi etanol ini ya. Reaksikan etanol ini, kalau dia tersier sebenarnya kurang lebihnya hasilnya sebenarnya adalah eliminasi. Tapi ada beberapa reaksi dari hasil eksperimen itu substitusi juga masuk. Ya, ceritanya. Jadi di sini digambarkan dua sisi lah, sama saya tidak masalah ya. Jadi secara ininya mah kalau kita bilang ya eliminasi saja, tapi begitu di lapangannya ternyata substitusi itu masuk. Ketika kita reaksikan suatu senyawa ini senyawanya namanya 1, 2, 3 bromo ya, 2 bromo, 2 metil propana ya. Ini senyawa yang kita reaksikan ya dengan reaksikan etanol. Ketika kita mereaksikan dengan substitusi, maka yang menjadi pembicaraan kita adalah Bermin, dan di sini dia bukan CH3 CH2 plus ya ditambah dengan OH-, bukan. Ini salah besar kita kaprahnya ya. Disangkanya kan OH- kan di sini. Di sini direaksikannya bukan itu. Jadi dia akan bereaksinya ke arah metoksida. Jadi CH3 CH2O dengan ini negatif dan H+ di sini. Ya. Jadi yang ini tuh suatu kesalahan. Bukan yang ini ya hasilnya. Jadi karena di sini dijelaskan dia akan berubah ke arah ether metoksida. Jadi bukan CH3 CH2+. Karena pun CH3 CH2 itu tidak ada kondisinya dia itu bernilai positif sebagai ion. Ya karena ini kan sebenarnya alkil. R ya, ini kan R ya. R itu tidak ada yang nilainya negatif atau positif. Ya, tidak ada positif atau negatif. Nah, ini yang menjadi guidance dia sebenarnya. Jadi, kamu jangan sampai terkecoh dengan model yang seperti ini. Yang sebenarnya adalah CH3 CH2O- dan H+. Nah, ketika mereaksikan ini etanol itu adalah pecahannya adalah metoksida dengan ion H+, maka ketika reaksi substitusi berlangsung, si CH3 CH2O- ini akan tukeran dengan si Br-. Maka terbentuklah ini. Ya, kalau tersier butil etil ether ini hanya penamaan secara trivial ya ceritanya. Nah, kalau yang saya kasih bentuk ruangnya deh yang ini ya, bisa cukup nggak ya ini ya? Saya buat dulu ya, CH3 C CH3 ini CH3 di sininya CH2 CH3 terus di sini rangkap 1 bawahnya O seperti ini ya. Nah, ini gambar aslinya nih. Bentar ya, saya pindahkan agar tidak nabrak. Oke. Oke, di sini ya saya kasih pembatas ya bahwa ini adalah dia namanya tersier butil ether
etil ether ya. Ini secara trivialnya. Nah, secara IUPAC-nya gimana? Ya monggo, coba kamu pikirkan ya. Kalau ini bacanya lebih enak seperti ini. Ini tersier butilnya, ini ethernya, ini etilnya ya. Oke, terus setelah bereaksi dengan etanol, dia juga mereaksikan dengan secara eliminasi di sini. Nah, yang tadi saya bilang kemungkinannya dia akan meletakkan angkatan lengkapnya di sini atau di sini. Pilih aja salah satu, tidak masalah. Ya, pilih aja yang nomor di atas ini, it's okay. Jadi hasilnya zat yang ini kan jadi di sini CH2, yang posisinya rangkap 2 ya. CH3, C, CH3. CH3-nya berarti ada 2 kali kan? Nih. CH2 di sini C ya. Terus yang di bawah ketika kita mereaksikan 2-bromo 2-metilpropana atau tersier butil bromida ya. Ini namanya bisa 2. Tersier butil bromida. Nah, ketika mereaksikan ini dengan H2O, ini pecahannya udah pasti H+ dengan OH- ya kalau yang ini. Nanti kalau dia masuk ke dalam area substitusi, pasti dong daerah OH- akan tukeran dengan Br- ya. Maka bereaksinya nanti di sini ada OH. Makanya CH3-nya 3 kali di sini, lalu sini C, sininya OH ya. Jadi tersier butil alkohol. Oke, lalu yang di sebelah sini kan reaksinya tadi 2, ada substitusi sama eliminasi. Eliminasinya dia ambil daerah atas nih untuk rangkap 2-nya, monggo. Jadinya sini rangkap 2, sini C, CH2-nya 2 kali. Sama dengan ini. Bedanya hanya di persentasenya aja. Ya. Oke, itu saya lanjut ke bawah. Jika alkil halida tersier tak dapat bereaksi dengan secara SN2, maka produk substitusi itu terbentuk. Ternyata alkil halida tersier mengalami substitusi dengan suatu mekanisme yang berlainan yang disebut reaksi SN1. SN1 itu bisa substitusi nukleofilik dan unimolekular. Hasil eksperimen yang diperoleh dalam reaksi SN1 cukup berbeda dari hasil dalam reaksi SN2. Secara khas, jika suatu enantiomer murni dari suatu alkil halida yang mengandung karbon CX yang kiral mengalami suatu reaksi SN1, maka akan diperoleh produk substitusi racemik, bukan produk inversi seperti yang diproduksi dari SN2. Juga disimpulkan bahwa pada umumnya pengaruh konsentrasi nukleofil pada laju keseluruhan SN1 sangat kecil, kontras dengan reaksi SN2 di mana laju berbanding lurus dengan konsentrasi nukleofil. Untuk menerangkan hasil eksperimen ini dapat dijelaskan di bawah. Jadi hasil dari kita SN1 maupun SN2 itu terjadi perbedaan dan itu tidak bisa dijelaskan dengan cara saya bilang kayak hasil random ya. Kalau hasil eksperimen itu misalnya kamu punya eksperimen A, kamu mendapatkan hasil grade 50%. Terus orang melakukan hal yang sama dengan kamu, langkah-langkahnya ternyata hasil grade-nya bisa beda. Nah, itu ada beberapa kondisi yang tidak kamu atur atau kamu lalai sehingga menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau secara ininya demikian saya bilang. Ya. Oke, di sini saya jelaskan lagi. Di sini tersier butil bromida ya, sama yang kayak tadi. Oh, ini ya. Kita tersier butil bromida bukan ini. Oke, kita tarik ke bawah. Ya, ini tersier butil bromida. Nanti direaksikan dengan H2O, ya. Nah, biasa kan kalau tersier itu hasilnya bisa hasilnya itu bisa eliminasi, bisa substitusi. Walaupun sebenarnya secara ininya dia adalah eliminasi ceritanya. Tapi kita tidak bisa melupakan substitusi karena hasil eksperimennya ada. Nah, itu. Jadi nanti kalau kamu mereaksikan, kerjakan dua-duanya aja dulu ya. Kalau gitu ya, walaupun buku ini sebenarnya menjelaskan hanya eliminasi. Dia menjelaskan dari sisi eksperimennya juga. Nah, ketika ditambahkan dengan H2O sebagai reagen basa,
di sini ada H+ dan OH-, maka OH- inilah yang akan tukeran dengan si Br. Sehingga nanti sini pindah menjadi ini saya copy, terus saya pindahkan ke sini, ke sini lah ya, jadi enak. Ini tinggal saya ganti dengan OH. Oke, jadinya tersier butil alkohol ya. Ditambah H+ dan Br- itu sendiri ya. Oke, di sini saya lanjut lagi ke mekanisme SN1. Nah, ini udah dijelaskan di awal sih sebenarnya ya. Kita lihat di bawahnya. Jadi sebenarnya reaksi alkil halida itu akan 4 step. Dia ada metil halida, primer, sekunder, tersier. Terus nanti kamu reaksikan substitusi dan eliminasi. Jadi di sini nggak saya jelaskan terlalu detail ya. Kalau ini kan dia gamma plus dan gamma min. Ini hanya mereaksikan dia kayak tahapannya gitu loh ya. Jadi kalau nukleofil di sini sama H+ dengan OH- dan posisinya di sini yang tadi ini loh. Ya, ceritanya tuh begini. Kan akhirnya ngejelasin ya. Oke. Ceritanya tuh begini, ada BR-nya, ada X-nya lah kita bilang di sini ya. Ada X-nya. Nah, ketika ini tuh X-nya nggak ada, jadi nanti di daerah sini tuh kita kasih titik-titik ya ceritanya. Tapi kan nggak mungkin dia dalam keadaan tangannya terbuka ceritanya, sehingga nanti dia bernilai negatif, positif. Jadi begitu nih maksud dari tanda ini ya, karena tidak mungkin kan dia posisi tangan lepas tapi dia mau membentuk suatu senyawa, itu tidak bisa, dia kondisinya nggak stabil nanti. Nah, ketika bereaksi dengan H2O ada H+ dan OH-, nanti tinggal dimasukkan saja ke sini OH-nya, karena kalau kondisi dia positif pasti akan menarik ion negatif ya. Jadi kalau yang tadi kan substitusi, kalau substitusi ya kalau negatif di sini ya tukeran sama negatif. Nah, kalau kondisi di sini dia itu posisinya membutuhkan ya, karena kan lawan seperti ini, maka di sini dia akan berikatan dengan OH. Dan ada H+-nya sebenarnya sebagai bayang-bayangnya, dan ketika ditambahkan lagi dengan H2O di bawah sini, H2O berlebih ditambahkan H2 lagi, posisinya kan di sini sudah terikat dengan OH-, tapi ada H+ di sini yang menjadi kelebihannya ceritanya lah ya. Nanti H ini akan ikatan dengan H2O membentuk H3O positif. Oke, itu ya. Kalau kita kan dari tadi menjelaskan reaksi itu hanya sekali ditambahin H2O sebagai agent basa. Terus kita tambahin satu lagi. Nah, yang awalnya kita sudah mengikat OH- ke sini, ada H+ yang tereksitasi sendirian. Dan ketika kita reaksikan dengan H2O satu lagi, kita tambah satu lagi, dia bukan mengganti sana, enggak. Jadi H+ yang di sini itu akan masuk ke sini. Ya, H+ yang ini akan ke sini. Membentuklah H3O positif. Jadi sebenarnya ini adalah H2O yang ditambahkan dengan H+. Posisinya demikian. Ya. Oke. Terus yang bawah ini sama, hanya step by stepnya. Jadi CH3 3 kali CBr ikatan dengan H2O ya kan ya, nanti ketemu ini kan OH ditambah, ini kan sebenarnya modelnya CH3 3 kali COH, ada posisi sini H+. Ya, jadi posisinya seperti ini sebenarnya. Terus direaksikan lagi ada H+ sehingga terlepas ini. Ini hanya step by stepnya ya ceritanya. Nah, sekarang ini kurvanya nggak saya jelaskan ya. Ini hanya masalah dia progres dari CH3CBr-H2O direaksikan, terus dia ada step by step sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Ini juga tidak. Nah, saya langsung ngejelasin ke mana tuh? Ke mana apanya? Ke contoh soal, tulis persamaan reaksi untuk tahap dalam reaksi SN1 dari 2 kloro 2 metil butana dengan metanol. Masukkan juga tahap deprotonasi dalam jawaban Anda. Nah, di sini
Posisinya kita sudah tahu ada di sini. Ini posisinya ada di, oh sorry, pakai tanda panah aja ya. Kalau panah saya nunjuknya pas panahnya ini tersier ya, tersier, sehingga kemungkinannya nanti dia bisa eliminasi, yang satunya adalah substitusi. Oke. Nah, ketika kita mereaksikan seperti ini kan selnya lepas nih ceritanya, lihat posisi di sebelah sini nih. Ya, ketika dia lepas sel minnya, nah kondisi senyawa ini kondisinya akan bernilai positif. Dan dia nanti akan mengikat ion negatif di luar, anion apapun itu untuk merekatkan ke dirinya. Karena Cl kan negatif yang pergi, nanti yang masuk juga negatif. Nah, ketika dia di sini, maka ketemulah dengan metanol ceritanya di sini. Ketemu dengan metanol. Nah, metanol itu kamu jangan salah kaprah yang kayak tadi saya bilang ya. CH3 ketemu dengan OH-. Ini salah kaprah. Kenapa? Karena CH3 itu tidak bernilai positif. Kita kembalikan ke arah ke arah ether metoksida. Jadi di sini terbentuknya CH3O- dengan H+. Nah, tadi di sini kan sel minnya pergi. Sel minnya pergi, negatif ya. Maka yang nanti akan masuk ke dalam senyawa ini juga adalah negatif, yaitu CH3O-. Makanya dimasukkan ke sini. Ya, dan panahnya tuh dengan O ya, bukan dengan C. Ingat, karena ini ether. Kenapa? Saya naik ke atas dulu. Saya tunjukin ke kamu yang tadi. Nih. Ini kan runutannya. Ether itu kan R O R, yang singkatannya strip O strip. Gini kan? Jadi, nanti yang berikatan itu O dengan C. Ya, bukan dengan C ketemu O. C ketemu C. Lihat yang ini ya. Mana tadi? Yang ini. C ketemu O. Ya. Jadi untuk membedakan model seperti itu. Walaupun ini posisinya OH, enggak, H yang di sini tereksitasi. Ya, jadi karena ini dia pakai bertahap. Sebenarnya posisi yang ini itu sebenarnya adalah CH3 dua kali. Terus ini C, sini CH2, sini CH3. Atasnya itu sebenarnya adalah O panah sini apa? CH3 CH3 panah O panah lagi. Nah, seperti ini nih sebenarnya. Nah, kita masih punya H+ di sini sebenarnya. Cuman kalau di reaksi dalam kimia itu H ini dia nempel di sini, tapi tidak menjadikan kayak posisi itu kayak reaksi antara gitu loh kalau saya bilang ya. Nah, setelah di sini kan dia bilang ether berproton, dia bilang ya. Terus dia kasih lagi dengan metanol sekali lagi di sini ya. Nah, metanol ini kan jadi berlebih nih ceritanya. Metanol berlebih. Nanti ini akan berikatan dengan si H+ yang tadi, H yang belum H yang dari H dari yang sisa ini. Ceritanya. H yang di sini itu kan H ini kan ceritanya, dan ini yang akan berikatan dengan si ini. Makanya di sini CH3OH2. Oke? Oke, lanjut nih, soal untuk dipelajari. Ini dengan I ya, dengan I. Ini coba kamu latihan mandiri ya, Ini saya bilang kamu sudah bisa kok, ya, sudah bisa. Karena kan di sini yang diserang ini kan ini kan tersier. Ya, ini tersier.
Terus ini I-nya. Nanti kamu tinggal ubah sini H plus dengan OH min. Nanti kamu ganti. Ya, sudah kamu ganti. Reaksinya bisa kamu pakai eliminasi ataupun substitusi ya. Kalau di sini dia menjelaskan dengan substitusi. Jadi kamu buatkan di sini karena dia tersier, nanti kamu ramalkan yaitu eliminasi dan substitusi ya. Nah, ini. Oke. Terus yang di sini kan kita akan menggantikan ini posisinya kan CH2, ini posisinya C saya bilang ya. Kan kita sudah latihan di atas yang tadi, ini posisinya C. Karena dia udah 4 tangan ya di sini ya. Ikatan dengan Cl, ikatan dengan CH3, ikatan dengan C yang di sini maupun C yang di sini. Di sini. Oke, jadi sehingga ini namanya adalah tersier. Dan reaksinya sama, bisa eliminasi dan juga dia substitusi. Nah, nanti kamu tinggal ubah yang ini, yaitu CH3O- dengan H+, ya. Kamu bisa ubah di sana. Nanti kalau rangkap 2 kamu tinggal pilih, kalau di sini rangkap 2 ya di sini nanti rangkap 2-nya. Karena Cl-nya Cl-nya bisa 2 ding, bisa di sini ataupun di sini ya, posisi ikatan rangkapnya. Ntar saya tulis lagi ya. Jadi biar paham ya. Oke. Ini coba kamu prediksikan. Oke, di sini saya akan jelaskan secara kimia, tapi sekilas di sini ya. Ini yang orbital. Mungkin kalau kamu nonton video yang sebelumnya itu tentang yang saya bilang bentuk orbital. Nah, ini nih yang dikerjain kemarin waktu SMA ngelas-ngelas nih, gambar seperti ini ya, kayak bunga apa ya, lotus ya. Terus dilas ya. Ini sama, hanya proses gimana dia dapet jadi segala macam ya. Ini juga sama, nggak saya jelaskan karena posisinya nih, lihat nih, di metil oktanol, berarti ini ketemu dengan H2O. Jadi reaksi ini ini ketemu dengan H2O karena posisi di atas ini ada Cl awal mulanya ya. Jadi ini nih ada kebalik. Nah, di sini ada si halogennya. Ya. Nah, disitulah dia akan menyerang dan menggantikan dengan OH- karena posisinya H2O itu sama ya. Adalah H+ dan OH-. Nah, ini makanya dia nyerangnya di bagian sana. Oke. Terus di bawahnya lagi laju suatu reaksi SN1. Coba saya lihat dulu ya ke bawah, saya lupa dibahas apa enggak. Ini sama ya ceritanya, kamu bisa baca ya, bukan saya menyepelekan ya, mohon maaf. Ini bisa dibaca. Penjelasannya kurang lebih sama dengan di atas. Ini seperti ini ya. Kan dia dari yang kayak tadi tersier itu lebih lambat dari primer, yang tadi panah di halaman berapa sih? Yang di halaman 179 ya. Cek kembali halaman 179 ya. Nih. Terus ini juga sama. Ini kan primer nih si CH3 ini kan primer ya. Kok primer? Metil. Ya, kok saya jadi maaf ya. Metil, terus ada yang primer di sini. Yang primer di mana? Di CH2. Ya, terus yang sekunder di CH. Tersier di C ya. Oke, paham ya? Saya kasih
panah deh ya, biar menguatkan ya. Nah, ketika H2O dia direaksikan di sini H plus dan OH min. Ya, kan udah tahu ya nanti tukeran dengan siapa. Ini juga tukeran dengan siapa. Nah, posisinya di sini dia ngejelasin hanya reaksi substitusi ya. Jangan ke kecoh. Nih ya, saya jelasin dia hanya menjelaskan reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi. Oke, nih ya. Terus bawahnya ini sama stabilitas karbon kation ya. Jadi dia bilang karbon kation tidak stabil dengan cepat reaksi bereaksi lebih lanjut. Oke. Ini enggak. Nah, ini dia ngasih tahu. Jadi, ini kebalikannya dengan yang di halaman 179 ya. Kalau metil kan cepat, makin cepat dia reaksinya. Tapi kalau di sini dengan masalah naiknya stabilitas, tersier adalah yang paling tinggi. Berbeda kebalikan dengan di halaman kebalikan dengan halaman 179 ya. Oke. Nah, ini juga coba cuman kamu diminta yang mana stabil nggak stabil ya. Berarti kan yang di sini kan nggak stabil, ini jadi stabil ya. Nah, sini posisinya CH2 ya. CH2 ini kan kalau siklo dia CH2. Cuman posisinya dia ada positif, berarti kondisinya itu dia CH. Ya. Jadi ketika dia positif, dia CH, jadinya dia nggak ada urusannya, Ding. Nggak ada urusannya, sorry. Nggak ada urusannya. Ya, jadi CH2 berarti dia posisinya adalah primer ya. Primer. Terus posisi yang di sini juga adalah CH2 ya, berarti CH2 dia primer. Terus yang di sini bentuknya adalah C. C itu berarti dia tersier. Nah, kamu sudah paham dong posisinya dia ada di mana? Jadi yang lebih cepat itu yang mana ini? Kalau ininya, kalau diurutkan jadi A, lalu ke A, terus ini B, terus ini C. Jadi kasih panah aja ya. Oke, seperti ini urutannya ya. Oke, di sini faktor lainnya mungkin meningkatkan kestabilan karbon ini adalah bantuan sterik, tolak menolak, bla 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 bla. Enggak, saya nggak jelaskan ini karena ini nanti ngarahnya ke FMIPA ya, jadi nggak ke arah sana. Sekarang saya mau jelaskan tentang penataan ulang karbon kation. Ini udah berapa menit ya? Oke, nanggung ya. Penataan ulang karbon kation di sini. Ini yang saya bilang, di sini posisinya CH ini sekunder, maka nanti yang terjadi adalah dua kemungkinan ya. Dua kemungkinannya itu bisa eliminasi maupun substitusi, tapi di sini dia hanya menjelaskan reaksi substitusi saja ya, mereaksikan reaksi substitusi. Nah, 2 bromo 3,3 dimetil butana. Terus di sini reaksinya akan menyerang di sini dengan CH3COH yang akan diubah menjadi CH3O- dan H+. Nah, ketika membuat seperti ini maka tinggal kamu menggantikan dong Br- di sini dengan CH3O. Naikkan ke atas. Sudah? Setelah itu ini kenapa?
Oh, ini mah kalau yang bawah lain ya. Kenapa dia nyerang C di sini ya? Karena posisinya kan BR-nya di sini. Ya, jadi yang ini tuh yang dipertanyakan sama saya adalah ini. Bentar. Jadi posisinya kan ini di sini ya. Kenapa bisa demikian? Nah, itu dia. Ya, jadi ada apa ya? Penataan ulang karbon kation mungkin maksudnya ini ya. Seharusnya kalau misalnya BR-nya di sini, maka yang diserang di sini, bukan di arah sebelah. Ya. Oke. Perhatikan lebih cermat karbon kation sebagai zat antara dalam reaksi ini. Karbon kation diharapkan adalah karbon kation sekunder. Lihat posisinya ada di sini BR. Ya, BR-nya dari sini. Maka nanti akan digantikan dengan dia akan melepas BR-nya, maka kondisinya nanti dia akan positif. Jadi dia membutuhkan membutuhkan ion negatif ya, ion negatif atau anion dari nukleofil atau basa. Gitu ya. Oke, yang ini juga sama penjelasannya ya, modelnya. Nah, yang ini dia menyatakan kalau ini tersier ya, tersier. Oh, ini CH3-nya lepas ya. Kalau lepas dia pindah ke sebelah. Karena posisinya ini sebenarnya harus diikat dengan gantinya nukleofil atau basa. Ini maksud dia ke arah sana. Oke. Sekarang lihat pergeserannya di sini. Dia punya di sini ikatan ke ion negatif di arah sini, dan ini merupakan karbon kation sekunder. Ketika kita reaksikan dengan CH3OH, maka nanti CH3O- akan masuk ke dalam daerah sini sehingga hasilnya ini. Lalu yang di bawah ini tersier, ketika direaksikan dengan ini maka daerahnya di sini. Jadi ini dia memberitahu. Kurang lebih sama sih dari tadi ya penjelasan reaksi-reaksinya. Jadi saya hanya menjelaskan dari buku ini lebih detailnya dari mana. Oke. Ini sama juga penjelasannya, dia geser ke arah sini karena dia atom sekunder. Nanti daerah yang di sebelah sini akan berikatan dengan dengan nukleofil atau basa ya, ion negatif dari nukleofil atau basa. Nah, kalau tersier kan lebih stabil. Tadi dikatakan di halaman di atas yang di sini bahwa tersier itu lebih stabil untuk meletakkan ion dari nukleofil, ion negatif dari nukleofil ataupun basa. Oke, ini juga sama ya. Nah, soal yang ini tolong dipelajari secara mandiri, latihan mandiri ya. Masalah pergeseran. Jadi digeser sehingga ini gesernya bisa ke kiri atau ke kanan ya, agar posisi di sini menjadi C ya, karena dia menginginkan posisinya kamu ada di posisi tersier. Sebenarnya itu dari tadi yang diceritakan dia ya. Kalau yang ini kan CH, maka harus ada di sininya positif segala macam ya. Dan dilihat ya, kalau misalnya tersier nggak masuk ya lebih baik sekunder karena lebih stabil juga. Sama stabilnya, cuma bedanya kan kalau stabil itu dia menuju tersier. Jadi kalau nggak punya tersier ya sekunder, nggak punya sekunder ya primer ya. Nah, ini juga sama. Oke, sampai di sini dulu. Nanti lanjut lagi ke tadi 4, ini kelima, video kelima ya, runutan dari sini. Nanti lanjut ke halaman selanjutnya. Masih ada beberapa ya, moga nggak terlalu banyak lah ya, karena kan saya ngejelasin aja agak lebih banyak, jadi agar kamu lebih paham. Itu aja, terima kasih telah nonton di channel DCU. Like, comment, dan share terkait apa yang nggak kamu paham di materi saya, dan sehingga materi ini benar-benar bisa kamu capai.
walaupun kita work from home, materi ini 40 menit, tapi pelaksanaannya saya nganggap satu bab ini dalam 2 minggu, sehingga kita masih ada 3 bab lagi nih ya, ada alkohol ether ini segala macam dan aromatis, sehingga bisa dipahami oleh kamu. Aduh Bu, UASnya gimana? Nanti dipikirkannya. Yang penting itu belajar dulu, paham dulu. Masalah ujian itu nilai, nanti bisa kita bicarakan. Jadi kalau kamu nilai bagus nggak paham, saya yang lebih sedih ya. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi.